Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan serangan Yang Mulia Xiao ketika Qin Mu dan tabib sedang mengobati Yang Mulia Yue dan ikut sertanya Yang Mulia Utusan Maut dan penguasa bumi di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Seorang tetua di Dao Sekte melihat kegelapan di kejauhan. Dia melihat pohon primordial berdiri di tengah alam primordial seperti monster di kegelapan. Di sana, dua mata panjang dan sipit perlahan terbuka. Kedua mata itu terlalu besar. Meski dari jarak sejauh itu, mereka masih bisa terlihat dengan jelas. Tetua Sekte Dao itu tercengang, dan dia buru-buru membunyikan bel untuk memanggil murid-murid Sekte Dao. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dao Master tidak ada di sini, jadi kalian semua harus bergegas menuruni gunung dan pergi ke tembok kota terdekat. Kendalikan semua orang dan buat mereka tidak bisa meninggalkan rumah atau meninggalkan kota. Semuanya, tutup pintu kalian dan jangan pernah pergi. Banyak murid Sekte Dao pergi, dan tetua Sekte Dao itu juga turun gunung untuk menahan orang-orang di dekatnya. Dia kemudian melirik matanya yang perlahan menjadi lebih terang di kegelapan. Pada saat ini, dia melihat bahwa bintang-bintang di langit telah menjadi jauh lebih besar pada suatu waktu, dan dia merasa khawatir. Hutan persik, mungkin ada perubahan besar. Tatapan tabib sedikit khawatir, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Qin Mu dapat melihat luka Dao yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Leluhur dan luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Hao karena dia memahami Dao besar pihak lain. Tidak peduli apakah itu Dao Surgawi, Dao Surga Pertama, atau Dao besar dari reruntuhan akhir, dia telah mempelajarinya secara mendalam. Namun, dia tidak memahami Dao Agung Yang Mulia Huo. Dia memahami Dao besar api Surgawi Suandu dan Dao besar burung Vermilion dan api suci Kutub Selatan. Namun, kedua jenis api ini termasuk dalam api bawaan, sedangkan api Yang Mulia Huo adalah api pasca surgawi. Ini melambangkan pencapaian tertinggi dari masa pasca surgawi. Ingin menerobos luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Huo dalam waktu singkat mungkin merupakan tugas yang mustahil. Tabib memandang Qin Mu, yang fokus mengembangkan tanda Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Hao. Dia sangat serius. Setelah waktu yang lama, Qin Mu mengubah luka Dao yang ditinggalkan Yang Mulia Hao menjadi tanda Dao dan menjelaskannya satu persatu. Tabib mendengarkan dengan tenang. Cedera Dao yang ditinggalkan Yang Mulia Hao memberinya tantangan besar. Cedera Dao yang ditinggalkan Yang Mulia Hao pada Yang Mulia Yue bahkan lebih rumit daripada serangan Dao Surgawi Raja Dewa Leluhur. Surga Pertama dan Dao Agung dari reruntuhan akhir bahkan lebih sulit untuk dipecahkan daripada Dao Surgawi. Dao medis Istana Surgawi miliknya telah selesai, tetapi Dao medis milik Dao Pasca Surgawi, sedangkan Dao Surgawi, Surga Pertama, dan Dao besar reruntuhan akhir adalah milik Dao terhubung. Bisa atau tidaknya dia menyembuhkan Yang Mulia Yue tampak seperti ramuan, namun kenyataannya, itu adalah pertarungan antara jalur pengobatan dan jalur alam. Qin Mu memisahkan rambut panjang di dahi Yang Mulia Yue lagi dan dengan hati-hati mengamati api suci Yang Mulia Huo. Kali ini, dia menggunakannya lebih lama lagi. Seperti yang dikhawatirkan oleh tabib, Qin Mu tidak tahu banyak tentang Yang Mulia Huo dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyembuhkan luka Dao-nya. Qin Mu terus menatap Yang Mulia Yue. Yang Mulia Yue sudah bisa menghadapinya dengan tenang. Dia menahan napas dan tidak berbicara. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qin Mu perlahan menutup matanya dan melihat lapisan alam mimpi muncul di tengah alisnya. Alam mimpi meluas keluar dan segera menutupi seluruh aula. Dalam mimpinya, Qin Mu kecil yang tak terhitung jumlahnya menguap dan menggeliat, bangun dari tidurnya. Yang Mulia Yue melihat pemandangan ini dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terbiasa dengan hal itu, tapi terakhir kali dia melihat Qin Mu melakukan teknik semacam ini adalah 40.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Qin Mu mengirimnya ke dalam mimpi untuk mencari jalan untuk bertahan hidup. Kali ini, Qin Mu memasuki mimpinya lagi untuk mencari cara menyembuhkannya. Qin Mu dari semua ukuran di alam mimpi memiliki ekspresi serius saat mereka mengobrol dalam bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, memuntahkan api kecil dari mulut mereka. Yang Mulia Yue mengamati untuk waktu yang lama, dan dia melihat Qin Mu kecil memvisualisasikan cincin api di belakang kepalanya. Qin Mu mungil lainnya juga meniru dan masing-masing menciptakan roda yang menyala-nyala. Mereka masih bergumam dengan ekspresi serius, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka katakan. Mereka meniru Yang Mulia Huo. Yang Mulia Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam mimpi Qin Mu, anak-anak kecil ini meniru penampilan Yang Mulia Huo, dan peniruan mereka menjadi lebih realistis. Qin Mu yang mungil perlahan-lahan mempelajari rune Dao besar yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Huo. Mereka menguji fungsi setiap rune dan mencoba membentuk seni dewa. Beberapa bahkan mencoba untuk mendapatkan teknik Yang Mulia Huo. Tiba-tiba, Qin Mu yang kecil dan halus mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan berubah menjadi manusia kecil yang terbakar, berlari dengan panik di alam mimpi. Yang Mulia Yue melompat kaget dan hendak menyelamatkan manusia kecil itu ketika dia melihat Qin Mu mungil lainnya mulai terbakar juga. Manusia mungil yang diselimuti api dengan cepat menyulut alam mimpi dan membakarnya menjadi abu. Mimpi-mimpi lainnya masih baik-baik saja dan belum tersulut. Banyak Qin Mu kecil yang menyamar sebagai Yang Mulia Huo berjalan berkeliling dengan ekspresi serius, mendiskusikan keajaiban jalur, keterampilan, dan seni ilahi Yang Mulia Huo. Tiba-tiba, Qin Mu mungil lainnya memuntahkan api dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya.
Api mulai membakar tubuhnya, langsung mengubahnya menjadi abu. Kinmu yang mungil lainnya bersukacita atas kemalangannya dan menunjuk ke arahnya sambil tertawa. Tiba-tiba, api yang sebenarnya menyala di tubuh mereka dan membakar mereka hingga bersih. Lapisan demi lapisan alam mimpi dibakar menjadi abu, dan setiap lapisan memiliki cara kematian yang berbeda. Yang Mulia Yue sudah terlalu lama kesepian di hutan persik, jadi dia tidak merasa bosan menyaksikan Kinmu yang mungil menyiksa dirinya sendiri di alam mimpi. Ketika alam mimpi dibakar, alam mimpi baru akan lahir. Mereka akan berputar bolak-balik, terus-menerus mendapatkan makna dari pola dao jalur api tersebut. Setelah beberapa hari, lebih banyak rune api disortir, dan frekuensi kematian Kinmu kecil di alam mimpi meningkat. Ada jejak Dao of Chonate yang bisa dilacak. Dao Chonate dari 10 yang mulia surgawi dikembangkan dari runi Dao besar para dewa kuno, tetapi Dao yang mulia Huo hanya ditempati oleh api Chonate. Setelah beberapa hari lagi, Kinmu akhirnya selesai menganalisis tanda api di luka Dao, dan ekspresinya sedikit linglung. Tabib berencana menyiapkan obat untuk merawat kesadarannya, tetapi Kinmu menggelengkan kepalanya karena menolak. Namun, ia masih terlihat sedikit mengantuk ketika berkata, kesadaranku masih bisa bertahan. Namun, setelah mempelajari rune Great Dao yang mulia Huo, aku melihat banyak logika dalam rune Great Dao-nya, namun ada beberapa hal yang tidak bisa kupahami. Tabib tersenyum. Kamu memiliki yang mulia surgawi yang agung di sisimu, jadi mengapa kamu berpikir begitu keras? Tanyakan saja padanya secara langsung. Kinmu merenung sejenak dan memberitahu yang mulia Yue tentang kebingungannya ketika dia memahami rune Great Dao yang mulia Huo. Rune Dao agung yang mulia Huo sangat rumit, dan dia menggunakan api hati untuk menyempurnakan ki vitalnya. Tingkat pengolahannya mungkin sangat padat, namun saya pernah merasakan ada kekurangan pada muridnya. Dia tidak dapat memurnikan jiwanya. Namun, dari runi dasar dao apinya, saya dapat melihat bahwa dia dapat memurnikan jiwanya. Hati yang mulia Yue sedikit bergerak, dan dia bertanya, apa maksudmu? Kinmu mengulurkan tangannya dan dengan lembut melambaikannya di depannya. Deretan tanda api muncul dan terbakar di udara. Api sucinya berasal dari api jantung. Ketika api jantung memurnikan ki vital sampai batas tertentu, api itu dapat berevolusi menjadi api jiwa. Secara logika, jiwanya akan menjadi sangat kuat. Yang mulia Yue mengerutkan kening dan dengan hati-hati mengamati tanda api yang dia atur. Dengan dorongan lembut, salah satu rune hancur. Setelah mengambil rune ini, apakah yang mulia Huo masih dapat memurnikan jiwa? Qin Mu memeriksanya secara detail dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa memperbaikinya lagi. Kalau begitu, di antara luka daoku, apakah ada tanda api yang aku padamkan sebelumnya? Yang mulia Yue bertanya. Ya, Qin Mu berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah bagian yang paling aneh. Di antara jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang diberikan oleh Yang Mulia Huo kepada murid-muridnya, tidak ada tanda api. Saat nada dari hutan persik melonjak, para penganut Tao dari Sekte Dao yang sibuk menahan orang-orang dari berbagai kota tiba-tiba menyadari bahwa raksasa dan pohon primordial sedang bergerak dalam kegelapan. Meskipun raksasa dan pohon purba tampak berukuran sama seperti sebelumnya dan tampak tidak bergerak, mereka hanya bergerak dan menyusut. Yang lebih aneh lagi adalah raksasa itu meraih pohon primordial dan mencabutnya. Dia berhenti ketika nada-nada hutan persik melonjak, tetapi bergerak ketika nada-nada itu berhenti. Saat nadanya melonjak, langit di atas hutan persik menyala. Saat pohon raksasa dan pohon primordial menyala, mereka tetap tidak bergerak. Raksasa aneh yang memegang pohon primordial adalah senjata ilahi yang mulia Yu yang menekan alam primordial. Para pengikut Tao dari Sekte Dao merasakan darah mereka menjadi dingin, dan mereka buru-buru terbang ke segala arah untuk mengunci pintu. Akhirnya, bel Sekte Dao berbunyi lagi, dan para Taois terbang kembali ke Sekte Dao. Mereka juga menyegel gerbang gunung dan kembali ke halaman atau istana mereka untuk mengunci pintu. Di kota di kaki gunung, seorang anak diam-diam membuka jendela, berencana untuk melihat keluar. Namun, pada saat ini, dia melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Seorang raksasa dengan perawakan besar sedang berdiri di luar kota, dan di tangannya ada pohon besar setinggi 300 meter. Wajahnya lebih tinggi dari menara kota, dan sisi wajahnya muncul di atasnya. Nada-nada di hutan persik melonjak, dan cahaya menyinari wajahnya. Mulut anak itu terbuka lebar saat dia melihat pemandangan ini dengan bingung. Di luar kota, tubuh senjata ilahi yang mulia Yu sudah setinggi puluhan meter, tetapi masih sedikit lebih tinggi dari menara kota. Itu berdiri di sana seperti patung batu. Tiba-tiba, warna hutan persik meredup, dan kota menjadi gelap gulita. Ketika nada-nada itu menyala kembali, raksasa itu sudah berdiri di samping hutan persik. Dia masih memegang pohon primordial dan berdiri di sana tanpa bergerak. Suara tabrakan terdengar. Itu adalah suara angin kencang yang tiba-tiba bertiup melalui hutan persik. Angin ini datang secara tidak dapat dijelaskan, dan kekuatannya sangat dahsyat. Ia bahkan meledakkan lengan senjata dewa yang mulia Yu. Yang aneh adalah angin ini bahkan dapat meniup lengan senjata dewa yang mulia Yu, namun hanya dapat meniup daun persik di pinggiran hutan persik. Pohon persik dan dedaunan di dalam hutan persik tidak bergerak sama sekali. Senjata ilahi yang mulia Yu memegang pohon primordial dan tidak bergerak. Sementara itu, bintang-bintang di langit semakin terang. Mereka berkilau seolah-olah berada tidak jauh dari hutan persik. Di antara mereka, ada 49 bintang besar yang paling mempesona. Di istana hutan persik, tabib mengaktifkan energi obat dari pil roh terakhir.
Rantai dao besar yang dibentuk oleh energi obat menembus ke jantung alis Yang Mulia Yue. Saat rantai itu bersentuhan dengan kesadaran Dewa Kaisar Langshuan, rantai itu seperti dua spiral yang saling terjerat dalam pertempuran sengit. Ketika Dewa Kaisar Langshuan menghancurkan pola dao pertama dari kesadarannya, kesadaran dan roh primordial Yang Mulia Yue juga terpengaruh. Nada sitar yang keluar dari bawah tangannya tiba-tiba menjadi berantakan. Nada sitarnya kacau setengah ketukan, dan untaian cahaya di hutan persik juga setengah ketukan lebih lambat. Ketika nada sitar berlanjut, cahaya bersinar, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu datang ke kedalaman hutan persik dengan pohon primordial di tangannya. Angin kencang aneh itu juga datang ke hutan persik. Angin bertiup ke arah pohon persik, dan dedaunan berdesir. Kelopak bunga persik berkibar tertiup angin. Di langit, 49 bintang besar bahkan lebih mempesona. Mereka tergantung di atas istana hutan persik seperti 49 mata menatap ke arah istana, menunggu kesempatan berikutnya. Di hutan persik sejauh 10.000 mil, untaian cahaya bergerak bolak-balik, melompat lebih cepat. Langit pun seketika menjadi berwarna. Terkadang siang hari, terkadang malam hari, terkadang hujan deras, terkadang matahari cemerlang bersinar tinggi di langit, terkadang salju menutupi 10.000 mil daratan berwarna perak, terkadang matahari musim panas yang terik, atau matahari musim semi bersinar terang, atau seluruh gunung tertutup warna merah musim gugur. Dalam sekejap, hutan persik bisa berpindah dari satu dunia ke dunia lain, dari musim semi ke musim panas, dari musim dingin ke musim gugur. Geografi gunung, sungai, matahari, bulan, dan bintang juga terus berubah. Namun, yang aneh adalah senjata Dewa Yang Mulia Yu, pohon primordial, angin aneh, dan 49 bintang besar di langit tetap tidak berubah. Di istana, suara sitar terdengar di udara, dan melodi menjadi lebih tergesa-gesa. 10 jari Yang Mulia Yue bergerak, dan senar sitar bergerak lebih cepat, seolah 10 jarinya tidak dapat mengimbangi. Tiba-tiba, Yang Mulia Yue berdiri, dan gukinya bangkit dan terbang mengelilinginya. Yang Mulia Yue melangkah ke udara dan menari. Kakinya sebenarnya telah sembuh tanpa disadari dan dia bisa berdiri. Tubuhnya bergerak, dan sitar kuno juga bergerak. Di depannya, atas, bawah, kiri, kanan, dan kanan, ia berkibar tanpa henti. Dentang, dentang, dentang. Nada sitar yang tajam terdengar, dan istana hutan persik tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian, meninggalkan pilar-pilar batu yang tebal. Pilar batu itu seperti pohon, seperti pilar sitar. Senar Gukin tiba-tiba terbang dan mengikatkan dirinya pada pilar Gukin. Sosok Yang Mulia Yue anggun saat dia meliuk-liuk di antara senar dan pilar. Dia melayang dengan anggun, tetapi suara sitarnya keras dan berapi-api, membawa aura pembunuh yang samar. Tabib seperti bintang kecil yang terbang mengelilinginya. Roh primordial Raja Ramuan berdiri tegak di Istana Celestial, dan Istana Celestial Medis juga menari di sekitar Yang Mulia Yue untuk memastikan bahwa tanda dao dalam pil roh penyembuh tidak kacau. Harta karun ilahi embrio roh Kinmu tersebar, dan aula itu seperti dunia yang luas. Istana leluhur ditangguhkan di tengah, dengan Suandu di atas dan Youdu di bawah. Keempat kutub berdiri ke segala arah, dan langit serta 10.000 dunia muncul. Roh primordial utama Kinmu perlahan bangkit, dan tubuhnya bertambah besar. Tidak peduli dari arah mana dia memandang, dia hanya bisa melihat wajahnya. Dia adalah Dewa Bermuka 4. Telapak tangan Raja Dewa Bermuka 4 terbuka, dan reruntuhan aula dipegang di telapak tangannya. Ada pilar dan tali sitar, dan membentang sejauh 100 mil. Reruntuhan aula menjadi sitar besar. Yang Mulia Yue menari di antara senar sitar, terkadang terbang di atas senar, terkadang lewat di bawahnya, terkadang berputar mengelilingi pilar. Lengan panjangnya berkibar saat dia memetik senarnya. Dia tampaknya telah menjadi Raja Dewa Bermuka 4 di telapak tangan Kinmu dan dapat dengan jelas memahami detail apapun dari hutan persik dan sitar besar. Di sisi lain, fisik roh primordial tabib dan Raja Pengobatan bahkan lebih kecil, tetapi mereka juga seperti Raja Dewa Bermuka 4 yang dapat dengan jelas memahami sirkulasi setiap energi obat. Yang Mulia Mu, di hutan persik, sebuah suara terdengar seolah-olah sedang menangis. Jantung Kinmu melonjak. Saatnya bergerak. Pohon primordial di tangan senjata ilahi Yang Mulia Yu tiba-tiba memiliki akar yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Dalam hitungan detik, ia menembus ribuan mil hutan persik. Di langit, 49 bintang besar turun dari langit. Ekspresi Yang Mulia Xiao sedikit merosot. Betapa vulgarnya. Yang Muliamu, kamu sangat marah hingga mengumpat. Aku sedikit kecewa. Sepertinya aku memberimu terlalu banyak tekanan. Hari ini, aku tidak berurusan denganmu, tapi Yang Mulia Yue. Kamu dan aku masih sekutu, dan aku punya kegunaan untukmu. Namun, Yang Mulia Yue tidak. Tatapannya tertuju pada Yang Mulia Yue, dan dia mengulurkan tangan. Ia berkata dengan serius, selama Yang Mulia Yue bersedia untuk tunduk, aku bisa membiarkan masa lalu berlalu karena kau membunuhku di masa lalu. Ia berkata dengan acuh tak acuh, jangan katakan bahwa aku tidak punya kemurahan hatiku sangat besar. Adipati Langit dan penguasa bumi itu liar dan sulit diatur, aku bisa menoleransi mereka, Yu, Hao, Ling, Yu, Huo, dan Yang Mulia Surgawi lainnya yang menciptakan jalur kultivasi pasca langit. Aku juga bisa menoleransi kalian semua. Ketika makhluk hidup pasca langit menjadi dewa, aku juga bisa menoleransi mereka. Aku bahkan membiarkan kalian membentuk langit-langit Han dan langit-langit naga langit surga, memberimu otoritas.
Bahkan ketika Yang Mulia Mu sedang mereformasi kedamaian abadi, aku hanya akan menutup mata terhadapnya. Sebagai Kaisar Langit suatu generasi, kemurahan hatiku tidaklah buruk, bukan? Tatapannya tulus saat mendarat di wajah Yang Mulia Yue. Jika itu adalah Yang Mulia Surgawi lainnya, apakah menurut Anda salah satu dari 10 Yang Mulia Surgawi akan memiliki kemurahan hati untuk melakukannya? Yang Mulia Surgawi Hao? Dia tidak bisa. Jika dia berada di posisi saya, dia akan segera membunuh kalian semua dan menghentikan semua reformasi. Dewa Kaisar Langshuan? Dia juga tidak bisa melakukannya. Dia tidak memiliki keberanian seperti itu. Yang Mulia Huo? Dia bukan siapa-siapa, menjilat siapapun yang kuat. Yang Mulia Hong terlalu acuh tak acuh. Nyonya Surgawi yang tidak berani menonjol dan hanya berani mengandalkan laki-laki. Nyonya Surgawi Qiang adalah Grand Emperor. Dia bahkan berani memusnahkan rasnya sendiri, apalagi kalian. Yang Mulia Gong Langit terlalu sombong, hati Yang Mulia Shu terlalu gelap, dan Raja Dewa Leluhur sombong. Tak satu pun dari mereka yang cocok untuk Kaisar Langit. Ia berkata dengan santai, lagi pula, 9 Yang Mulia Surgawi dari Naga Han, kecuali Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Huo, Yang Mulia Yun berbakat, namun ia tidak memiliki tren umum. Yang Mulia Surgawi Anda tertutup, dan sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar. Yang Mulia Yue, Anda hanya cocok untuk logistik. Yang Mulia Ling memiliki hambatan komunikasi. Meskipun Yang Mulia Qin berwawasan luas, pada dasarnya ia berhati-hati. Ia hanya cocok untuk bertarung dengan Yang Mulia Hao demi dunia. Adapun Yang Mulia Mu, dia melirik Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, terlalu gelisah. Meskipun dia punya metode licik, dia akan bermain-main sampai mati karena dia terlalu penasaran. Wajah Qin Mu sehitam besi. Yang Mulia Xiao berkata sambil tersenyum, dari zaman kuno hingga sekarang, selalu ada orang-orang dengan pemikiran, sikap, metode, tanggung jawab, dan kemurahan hati yang luas yang bisa menandingi Kaisar Langit dengan sempurna. Kamu bisa mencari siapapun, tetapi akulah satu-satunya. Bukan aku yang mendominasi alam semesta dan menjadi Kaisar Langit, alam semestalah yang memilihku. Budidaya Yang Mulia Yue terus meningkat, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan tenang, Anda mengatakan Yang Mulia Surgawi ke-9 saat itu dan 10 Yang Mulia Surgawi hari ini. Bagaimana dengan Yang Mulia Yu? Mengapa Anda tidak menyebut dia? Yang Mulia Yu? Ekspresi Yang Mulia Xiao sedikit merosot. Itu benar, Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yue berdiri di telapak roh primordial Qin Mu, tatapannya cerah saat dia menatap wajah Yang Mulia Xiao. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kamu bilang kamu murah hati, jadi kenapa kamu tidak menyebut Yang Mulia Yu? Apakah karena dia lebih cocok menjadi Kaisar Langit daripada kamu, jadi kamu tidak bisa mentolerirnya dan membunuhnya? Yang Mulia Xiao mengerutkan kening dan terkekeh. Yang Mulia Yu? Saya tidak membunuhnya. Yang Mulia Hao dan Putra Surga Yinlah yang melakukannya. Yang Mulia Yue mengangkat alisnya dan hendak berbicara ketika Yang Mulia Xiao terus tersenyum. Namun, alasan mengapa Hao Er dan Yin Chao Jin berani bergerak memang karena instruksiku. Aku bahkan membantu Hao Er menyegel pavilion berliku lambat untuk memastikan bahwa Adipati Langit dan penguasa bumi tidak dapat mendeteksi penyebab kematian Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yue mengepalkan tangannya. Yang Mulia Xiao menghela nafas dan berkata, jika dia dibiarkan menyebarkan metode untuk menjadi dewa, dia akan mengumpulkan semacam kekuatan yang benar. Yang Mulia Yue, Yang Mulia Mu, Anda bukan Kaisar Surgawi, jadi sulit bagi Anda untuk memahami kekuatan ini. Anda telah melihat dinasti-dinasti yang berjuang untuk hegemoni, melihat dinasti-dinasti berubah, tetapi pernahkah Anda melihat kekuatan seseorang terakumulasi hingga ekstrim ketika seluruh dunia bersatu? Jalan yang dilalui Yang Mulia Yu adalah jalan ini. Qin Mu dan Yang Mulia Yue sedikit terkejut. Tabib, yang merawat luka terakhir Yang Mulia Yue, juga mendengarkan dengan cermat. Qin Mu dan Yang Mulia Yue memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat itu, jika Yang Mulia Yu tidak mati, setengah dewa dan manusia akan hidup harmonis dan menghormatinya sebagai pemimpin mereka. Ratusan ribu tahun kemudian, pemandangan yang disebutkan oleh Yang Mulia Xiao memang akan muncul. Itu adalah era yang sangat makmur, dan semua dewa kuno akan menjadi karakter pendukung. Pada saat itu, Yang Mulia Yu bahkan tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu menunjuk ke tahta surga dan berkata, saya ingin duduk di sana. Yang Mulia Xiao tidak berekspresi, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, aku harus berdiri dan membiarkan dia duduk di atasku. Jika aku tidak berdiri dan memberi jalan padanya, akan ada banyak dewa setengah dewa dan dewa pasca surgawi yang bergegas membunuhku tanpa dia melakukan apapun. Masa depan yang kulihat adalah seperti ini. Jadi, Qin Mu berkata, jadi, Yang Mulia Yu harus mati. Yang Mulia Xiao mengangguk. Yang Mulia Yu harus mati. Ini adalah jalan lurus untuk merebut kekuasaan. Itu adalah jalan raja, jalan kaisar. Tidak perlu ada rencana apapun, tidak perlu berebut kekuasaan. Selama Yang Mulia Yu diberi waktu, dia secara alami akan berdiri di puncak kekuasaan. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dengan mudah dihancurkan dan dikuburkan. Tren umum tidak dapat dihentikan. Qin Mu memikirkannya. Melihat metode semua Yang Mulia Surgawi, termasuk keberadaan seperti Adipati Langit, penguasa bumi, dan Ibu Pertiwi, mereka semua lebih rendah daripada Yang Mulia Yu. Bahkan jalur penyatuan kekuatan Qin Mu saat ini jauh lebih rendah daripada Yang Mulia Yu. Dia kalah karena dia terlalu luar biasa dan kemampuannya tidak bisa mengimbangi.
Luka Dao yang ditinggalkan oleh Dewa Kaisar Lang Xuan juga telah sembuh, tabib tiba-tiba berkata dengan gembira. Semangat Yang Mulia Yue bangkit, dan dia mengeksekusi tekniknya dengan sekuat tenaga. Dia langsung merasakan tekniknya beredar dengan lancar, dan dia percaya diri. Yang Mulia Xiao memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Bahkan jika kamu berdiri di alam Yang Mulia Mu, kamu tidak bisa lepas dari kendaliku. Yang Mulia Yue menarik napas dalam-dalam, dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Pita-pita itu bergerak perlahan di udara, dan bersamaan dengan pita-pita itu terdapat cahaya ilahi yang indah. Yang Mulia Xiao mengangkat alisnya. Senjata ilahi Yang Mulia Yu di belakangnya meraih pohon primordial dan dengan lembut memutarnya. Seketika, seluruh dunia di alam purba bergerak bersama dengan cabang dan dedaunan pohon purba. Bahkan Ibu Pertiwi tidak dapat mencapai kekuatan sekuat itu saat itu, namun Yang Mulia Xiao bisa. Pergeseran ribuan dunia di alam primordial menyebabkan ruang berubah. Tujuan Yang Mulia Xiao adalah untuk mengganggu ruang, sehingga Yang Mulia Yue tidak mungkin melarikan diri. 5 jari Qin Mu terbuka lebar, dan telapak tangannya rata. Yang Mulia Yue menari di telapak tangannya. Postur tubuhnya anggun, dan posturnya ringan. Rangkaian ruang muncul, dan mereka diambil oleh dunia dan langit yang bergerak, mengeluarkan nada sitar yang berantakan. Sosok Yang Mulia Yue menari di atas untaian ruang. Namun, tidak peduli bagaimana dia melompat, dia tidak bisa melompat keluar dari ribuan dunia dan meninggalkan alam primordial. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan hutan persik. Dia merasa bahwa ruang yang bisa dia gerakkan menjadi lebih kecil, sangat kecil sehingga dia hanya berada pada jarak telapak tangan Qin Mu. Rangkaian ruang bergetar hebat, dan tiba-tiba, serangan yang tak terhitung jumlahnya menyerang Yang Mulia Xiao dan senjata ilahi Yang Mulia Yu dari segala arah. Tubuh Yang Mulia Xiao tetap tidak bergerak, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu berteriak pelan. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan dia memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Dia meninju ke segala arah, menghancurkan serangan Yang Mulia Yue. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan melontarkan pukulan yang megah. Itu menerobos alam harta karun ilahi Qin Mu dan langsung menuju Yang Mulia Yue, yang berada di telapak roh primordial Qin Mu. Pukulannya tidak ditujukan pada Qin Mu, tetapi Yang Mulia Yue. Namun, kekuatan tak terbatas diterapkan pada alam harta karun ilahi, menyebabkannya bergetar dan hancur. Di dunia nyata, bintang-bintang hancur, Suandu hancur, dan Youdu lenyap. Bahkan istana leluhur telah jatuh ke dalam tanah, air, angin, dan api, akan segera hancur. Senjata ilahi Yang Mulia Yu terlalu kuat. Dia telah menggunakan pohon primordial untuk menjebak Yang Mulia Yue dan tubuh jasmaninya yang tak tertandingi untuk membunuh jalan menuju alam harta karun ilahi Qin Mu. Serangan kuat semacam ini membuat orang putus asa. Tepat pada saat ini, tubuh Qin Mu bergetar, dan sebuah gerbang berdiri di belakangnya. Sky Bearing terhubung ke bumi, dan di belakang gerbang ada Youdu. Yang Mulia Xiao mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman. Pengaruh gerbang surga terbuka, dan dalam kegelapan di balik gerbang, perahu kertas dengan lentera berkumpul. Jumlah perahu kertas bertambah, dan tiba-tiba, semuanya bergabung membentuk perahu kecil yang berlayar dari Youdu dan melewati gerbang pengaruh surga. Di perahu kecil, seorang tetua kurus mengangkat kepalanya, dan tangan kurusnya terulur untuk bertemu dengan telapak senjata ilahi Yang Mulia Yu. Denyut nadi yang mengerikan meletus, dan lapisan istana surgawi tiba-tiba muncul di belakang senjata surgawi Yang Mulia Yu. Mereka luar biasa dan terhubung untuk membentuk surga surgawi, menyebabkan kekuatan senjata ilahi meningkat secara eksponensial. Itu benar-benar mendorong tetua kurus ke dalam gerbang pengaruh surga. Yang mulia Anda, meskipun Anda juga Yang Mulia Surgawi, Anda tidak lagi berada di pusat kekuatan surga celestial. Anda memiliki terlalu sedikit kontak dengan semua jenis seni, jalur, dan keterampilan ilahi. Yang Mulia Xiao masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tersenyum dan berkata, kamu ketinggalan zaman. Penatua itu adalah Yang Mulia Yu. Saat dia hendak jatuh kembali ke Youdu, sebuah telapak tangan yang sangat besar terentang dari punggungnya dan mengangkat Yang Mulia Yu. Di belakang telapak tangan ada sepasang mata besar yang menyala seperti api iblis Youdu. Mata ketiga kemudian muncul dan melihat alam primordial melalui Youdu. Setelah telapak tangan itu mengangkat Yang Mulia Surgawi, itu berubah menjadi kepalan tangan yang menembus pengaruh gerbang surga dan bertabrakan dengan senjata surgawi Yang Mulia Yu. Pada saat yang sama, Yang Mulia Yue terbang keluar dari telapak tangan Qin Mu. Untaian cahaya menyebar ke segala arah, melingkari mahkota pohon purba. Semua seni sucinya dilepaskan. Yang Mulia Xiao mengangkat alisnya dan tersenyum. Dia bangkit dan mendarat di bahu senjata ilahi Yang Mulia Yu, yang terhuyung mundur. Dia berteriak pelan. Dan sebuah istana surgawi melompat keluar dari belakang kepalanya, memenuhi surga surgawi dari senjata surgawi Yang Mulia Yu. Di belakang kepala senjata ilahi Yang Mulia Yu, ada total 35 istana surgawi. Setelah diisi oleh istana celestialnya, itu langsung membentuk surga celestial yang sempurna dari 36 istana celestial. Dia tidak bisa berkultivasi ke alam surgawi dan masih kekurangan istana surgawi. Oleh karena itu, dia hanya bisa meminjam tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu dan menggunakan istana celestial bawaannya sendiri untuk menutupi kekurangannya, nyaris tidak mencapai alam surga surgawi. Melakukan hal ini akan memungkinkan kekuatannya mencapai tingkat puncaknya secara instan. Namun, bahaya yang tersembunyi juga sangat besar, yaitu tubuh jasmaninya tidak dapat menahannya. Namun,
apa yang mengeksekusi surga surgawi agung sekarang bukanlah tubuh jasmaninya, melainkan senjata ilahi yang mulia Yu. Istana celestial ini memperbaiki langit celestial, dan dalam sekejap, cahaya ilahi meledak. 10.000 dao berteriak serempak, dan cahayanya sangat menyilaukan. Tabib merasakan sakit di matanya dan matanya langsung menjadi buta. Dia panik ketika dia tiba-tiba merasa dirinya disapu oleh seseorang dan terbang keluar tanpa sadar. Mataku, tabib bingung. Merasakan aura Qin Mu, dia tahu Qin Mu lah yang menyelamatkannya. Namun, matanya sudah buta, dan dia tidak bisa melihat apapun di luar. Dia hanya bisa merasakan dirinya tersentak terus-menerus. Dia juga telah mengembangkan teknik penciptaan misterius sebelumnya, tetapi teknik penciptaan tabib tidak brilian. Biasanya, dia akan menggunakan teknik misterius penciptaan untuk mematangkan ramuan roh, dan paling banyak, dia akan menggunakan seni mendalamnya untuk memperbaiki wajahnya. Dia belum mencoba memperbaiki matanya. Dia samar-samar bisa melihat tulang-tulang telapak tangan besar yang direntangkan penguasa bumi dari Youdu pecah, dan jari-jari yang sangat tebal terpisah dari telapak tangan dan terbang ke langit. Dia melihat cabang dan daun pohon primordial berkibar di bawah serangan yang mulia Yue. Tabib mengalihkan pandangannya dengan susah payah dan melihat Yang Mulia Yu berdiri di bahu senjata ilahi Yang Mulia Yu, bertarung dengan Yang Mulia Xiao dan mundur. Hatinya menjadi dingin. Sistem langit surgawi agung Yang Mulia Xiao telah selesai, dan sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, dia bisa memfokuskan pandangannya dan melihat Qin Mu yang menghalangi di depannya. Qin Mu menggali mata di tengah alisnya. "Muer, apa yang kamu lakukan?" Tabib bertanya, tapi dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Dia hanya melihat Qin Mu mengaktifkan mata vertikal ini dan mengeksekusinya di udara. Mata vertikalnya membesar dengan suara mendesing, dan bola matanya terbalik, memperlihatkan setengah cangkang telur yang besar. Qin Mu memegang jepit rambut Yang Mulia Ling dan mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah. Jepit rambut itu menyentuh bagian belakang kulit telur. Yang Mulia Xiao telah menekan Yang Mulia Yu, dan senjata ilahi Yang Mulia Yu akan membunuh jalannya ke Youdu. Pada saat itu, kulit telur di belakang mata Qin Mu bersinar terang. Cangkang telur Taichu melayang, dan rune Grand Primordium yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mata vertikal Qin Mu. Sambil bersenandung, mereka membekas di seluruh hutan persik. Rune yang tak terhitung jumlahnya berputar dan memasuki mata vertikal Qin Mu. Senjata ilahi Yang Mulia Yu jatuh ke tanah, dan kekuatan sihir kesadaran di tubuh Yang Mulia Yu ditarik ke dalam bola mata. Yang Mulia Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke atas dan menuju mata. "Taichu, jika kamu membuatku kesal, aku akan memukulmu kembali ke keadaan sebelum kamu lahir," teriak Qin Mu. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati Yang Mulia Xiao. Serangan Qin Mu tiba-tiba dan tidak terduga. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan Yang Mulia Yue dan mengalahkan Yang Mulia Yu. Dia ingin penguasa bumi mundur dan tidak memikirkan hal lain. Dengan kemampuannya saat ini, dia bisa melakukannya. Jika dia bisa menaklukkan Yang Mulia Yue, mengalahkan Yang Mulia Surgawi Yu, dan membuat kedua Yang Mulia Surgawi ini tunduk padanya, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Dengan kemampuannya, mudah baginya untuk membuat Yang Mulia Huo tunduk dan membuat anak haramnya, Lang Xuan, bersumpah setia. Selain para dewa kuno, Adipati Surga dan penguasa bumi tidak berani bertarung dengannya. Kura-kura hitam, naga hijau, dan macan putih dengan mudah ditundukkan, jadi siapa lagi yang berani melawannya? Situasinya bagus. Selama dia menaklukkan kedua Yang Mulia Surgawi ini, dia bisa kembali ke tahta. Namun, serangan Qin Mu membuatnya merasa takut. Ketika serangan ini dilakukan, dia merasakan roh primordialnya berdenyut dan dao besarnya bersenandung. Mau tak mau dia ingin kembali ke cangkang telur. Substansi di tubuhnya juga berubah, membuatnya sulit untuk menekannya. Qin Mu telah menarik kembali kekuatan sihir dan kesadarannya dari senjata ilahi Yang Mulia Yu, membuatnya kehilangan kendali. Senjata ilahi Yang Mulia Yu adalah senjatanya yang paling kuat, dan bahkan lebih kuat dari tubuh jasmaninya saat ini. Kehilangan senjata ilahi ini membuatnya jatuh ke dalam keadaan pasif. "Muer, bagus sekali," tabib sangat senang. Kepala Qin Mu tiba-tiba meledak, dan lehernya menghilang tanpa bekas. Darah memercik ke wajah tabib, dan dia tercengang. Seiring dengan ledakan kepala Qin Mu adalah mata vertikal Qin Mu, serta harta karun ilahi embrio roh yang tersembunyi di tengah alisnya. Harta karun ilahi embrio roh berada di jantung alis para praktisi seni dewa dan para dewa. Jari Yang Mulia Xiao menyodok mata dan kepala vertikal Qin Mu. Kekuatan serangannya terlalu kuat, dan harta karun ilahi embrio roh Qin Mu tidak dapat menahannya dan meledak juga. Saat mata vertikal dan harta karun ilahi embrio roh meledak, harta karun yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ada potongan batu ilahi kesederhanaan besar, batu ilahi Taiji, batu ilahi Taishi, dan batu asal Taishi. Ada juga tumpukan biji logam dewa dari istana leluhur, busur besar, setengah cangkang telur, dan 2 cangkang telur tai serta aura kekacauan. Telur bundar lainnya juga terbang keluar. Selain itu, ada juga batu asal Taiji yang keluar dari mata dewa, tanah kata Qin yang hancur, dan peti mati kristal Nyonya Yuanmu. Peti mati kristal itu pecah, dan mayat Nyonya Yuanmu juga terbang. Mayat Nyonya Yuanmu telah melahirkan mayat iblis, dan selalu ditekan oleh segel Wei Suifeng. Sekarang setelah lepas dengan gembira. Adapun harta karun lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Yang Mulia Xiao meledakkan kepala dan mata Qin Mu dengan jari, dan baru kemudian dia menghela nafas lega.
Dia menarik kembali kekuatan sihir dan kesadarannya dan mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkang telurnya, berpikir pada dirinya sendiri, aku harus mendapatkan cangkang telurku tidak peduli apapun. Harta karun yang muliamu yang lain tidaklah buruk. Bocah ini telah menjarah begitu banyak harta karun. Teman Dao dalam telur dewa juga bersamanya. Kesadaran dan kekuatan sihirnya melonjak menuju senjata ilahi yang mulia Yu yang runtuh di belakangnya, dan telapak tangannya menutupi semua harta yang meledak dari kepala Qin Mu. Saat dia akan sukses, dunia tiba-tiba berputar. Semua harta karun Qin Mu diteleportasi oleh Yang Mulia Yue dan disembunyikan di kedalaman ruang angkasa. Untuk sesaat, Yang Mulia Xiao tidak dapat menemukan di mana mereka disembunyikan. Tepat ketika kesadaran dan kekuatan sihirnya hendak memasuki tubuh senjata ilahi Yang Mulia Yu, Yang Mulia Surgawi Utusan Maut, yang berdiri di bahu senjata ilahi Yang Mulia Yu, segera menempelkan kertas dupa kuning di bagian belakang senjata ilahi tersebut. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut berteriak pelan, dan kertas dupa kuning itu terbelah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, senjata ilahi Yang Mulia Yu ditutupi dengan kertas dupa kuning. Kesadaran dan kekuatan sihir Yang Mulia Xiao tidak bisa masuk, dan jantungnya melonjak. Dia langsung tahu bahwa dia telah ditipu oleh Qin Mu dan kehilangan inisiatif. Tangan penguasa bumi yang terputus menghantam, dan jari-jari terputus yang terbang di langit berguling kembali ke telapak tangannya. Wajah Yang Mulia Xiao menjadi gelap, dan dia meraung panjang untuk melawan tangan besar penguasa bumi. Di belakang kepalanya, istana surgawi muncul satu demi satu, membentuk surga surgawi sangat besar. Ada sebanyak 35 istana celestial di surga celestial. Langit celestial yang dibentuk oleh 35 istana celestial memungkinkan kekuatan sihirnya meningkat secara eksponensial. Meskipun senjata itu tidak sekuat senjata dewa Yang Mulia Yu, senjata itu tetap luar biasa. Itu tidak kalah dengan kekuatan yang ditunjukkan Yang Mulia Hao selama pertempuran dengan Kaisar Agung. Namun, saat dia bertabrakan dengan telapak tangan penguasa bumi untuk mengambil 2 langkah ke depan, dia meminjam momentum untuk bergegas menuju pohon primordial. Selama dia memiliki pohon primordial, itu setara dengan dia menggunakan Ibu Pertiwi pada puncaknya sebagai senjata ilahi. Bahkan Ibu Pertiwi sendiri tidak tahu mengapa dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi Yang Mulia Xiao tahu. Saat telapak tangannya hendak meraih pohon primordial, serangan penguasa bumi dan Yang Mulia Utusan Maut menyusul. Dalam bayangan di bawah kaki Yang Mulia Xiao, Yang Mulia Utusan Maut seperti dia di cermin, berjalan bersamanya. Ketika keduanya mengambil langkah pertama, telapak tangan Yang Mulia Xiao telah menyentuh batang pohon primordial. Namun, pada saat berikutnya, dia menyadari bahwa roh primordialnya telah jatuh ke dalam Youdu dan datang ke sisi Yang Mulia Utusan Maut. Yang Mulia Utusan Maut memegang lentera di tangannya, dan cahayanya bersinar terang. Seberkas cahaya menyambar roh primordial Yang Mulia Xiao. Fluktuasi yang sangat menakutkan datang dari Youdu, dan semua dewa iblis dan raja iblis di Youdu sangat ketakutan. Mereka tersebar ke segala arah, dan di tengah fluktuasi yang mengerikan itu, roh primordial Yang Mulia Xiao menegur serangan Yang Mulia Utusan Maut, dengan paksa melarikan diri dari Youdu dan kembali ke tubuhnya. Namun, string Yang Mulia Yue menyambutnya. Senar sitar Yang Mulia Yue telah melingkari pohon itu, dan ujung lain dari setiap senar terhubung ke 10 jari Yang Mulia Yue. Senar pertama telah dipetik, dan sebelum Yang Mulia Xiao dapat bereaksi, senar tersebut telah memotong tenggorokannya. Dia tidak merasakan sakit apapun. Senar pertama terlepas dari belakang lehernya, disusul senar kedua, ketiga, dan keempat. 10 senar gukin masing-masing mengiris tenggorokan, dahi, leher bagian bawah, mata, dada, pinggang, gerbang kehidupan, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki Yang Mulia Xiao. Tengkorak Yang Mulia Xiao terbang, dan bagian tubuhnya yang lain tersapu oleh ki dan darah yang kejam. Dia kemudian dengan paksa kembali bersama dengan naga itu. Di pengaruh gerbang surga, telapak tangan penguasa bumi menghantam dengan kejam, menghancurkan tubuh jasmaninya menjadi tumpukan bubur. Yang Mulia Yue menghela nafas lega, dan penguasa bumi di Youdu juga menghela nafas lega. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut turun dari Youdu juga menghela nafas lega. Pada saat itu, daging Yang Mulia Xiao menggeliat dan beregenerasi. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih pohon primordial dan mengayunkannya. Pada saat itu, kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari pohon primordial. Langit bergetar, dan banyak sekali dunia bergemuruh. Ada lebih dari 10.000 dunia di alam primordial, dan tidak peduli betapa bodohnya makhluk hidup di dunia ini, mereka merasa malam ini tidak normal. Langit tempat mereka berada bergerak dengan cepat, dan bintang-bintang berada dalam kekacauan. Tanah bergetar, dan gunung berapi meletus. Badai menderu, dan laut bergejolak dengan dahsyat saat tsunami terus-menerus menerjang. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ini adalah kehancuran menakjubkan yang disebabkan oleh Yang Mulia Surgawi yang memanfaatkan pohon primordial untuk menggerakkan langit. Pohon primordial menyapu Yang Mulia Utusan Maut dalam satu pukulan, dan dia memuntahkan darah di udara. Yang Mulia Xiao berhasil dalam satu serangan dan menggunakan pohon primordial sebagai pedang untuk menusuk Yang Mulia Yue. Yang Mulia Yue dengan cepat mundur, dan tubuhnya melompati ruang demi ruang. Dalam sepersekian detik, dia melewati langit untuk menghindari serangan pohon primordial. Namun, yang mengejutkannya adalah ruang surga dan 10.000 dunia berada dalam kekacauan. Tidak peduli berapa banyak dunia yang dia lewati, mahkota pohon primordial tetap ada di depannya.
Cabang pohon primordial yang tak terhitung jumlahnya seperti pedang yang mengembang dengan panik dan menusuk ke arahnya. Yang Mulia Yue mengeksekusi seni dewa luar angkasanya dan bertabrakan dengan mahkota pohon primordial seperti melodi yang cepat. Namun, keterampilan pedang yang digunakan Yang Mulia Xiao berasal dari kedamaian abadi. Itu adalah keterampilan pedang yang telah ditingkatkan oleh peramal perdamaian abadi dan Qin Mu. Dari pedang ke-14 hingga pedang ke-19, ada segalanya yang harus dimiliki. Meskipun Yang Mulia Yue mahir dalam jalur luar angkasa, sulit baginya untuk bertahan melawan keterampilan pedang yang begitu tajam dan selalu berubah. Tubuhnya menabrak dunia surga, dan dia terbang melewatinya. Di belakangnya ada jutaan lampu pedang hijau yang seperti naga banjir yang menari. Mereka membentang melintasi langit, dan sungguh menakjubkan. Yang Mulia Yue memiringkan kepalanya, dan cabang pohon primordial menusuk pipinya, meninggalkan luka. Saat dia akan kalah, serangan penguasa bumi datang dari belakang Yang Mulia Xiao. Tangan besar itu berubah menjadi kepalan tangan, ingin menghancurkan Yang Mulia Xiao lagi. Yang Mulia Xiao menarik kembali pohon primordial, dan akarnya mengembun. Itu seperti palu hitam yang sangat besar yang mengenai tinju penguasa bumi. Kekuatan keduanya meledak, dan penguasa bumi yang berada jauh di Youdu mengerutkan kening. Tinju besarnya menjadi lemas dan hancur berkeping-keping. Saudara tua, jika kamu tidak turun dengan tubuh aslimu, kamu tidak akan menjadi tandingan Ibu Pertiwi dan aku. Bertarung melintasi dunia bersamamu itu membosankan, kenapa kita tidak melakukan pertarungan sungguhan? Yang Mulia Xiao yang mulia meraung, dan akar pohon primordial menjadi palu yang menembus gerbang pengaruh surga dan menghantam penguasa bumi. Mata ketiga di tengah alis penguasa bumi terbuka, dan dia benar-benar marah. Tanah yang tak terhitung jumlahnya yang terbelah di tangan kanannya terbang kembali dan membentuk telapak tangan lagi. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan sungai STX yang telah lama hilang muncul kembali. Penguasa bumi mengguncang cambuk sungai dunia bawah dan hendak bertarung dengannya ketika senjata dewa lainnya Yang Mulia Yu yang mengambang di Youdu membuka matanya dan menatapnya. Penguasa bumi tercengang. Putriku memperhatikan hal ini. Dia berjaga-jaga terhadap senjata ilahi Yang Mulia Shu Yang Mulia Yu, dan palu besar dari pohon primordial runtuh. Melihat Yang Mulia Xiao akan berhasil, Yang Mulia Yue tiba-tiba muncul di langit di atas Yang Mulia Xiao. Dia seperti peri yang jatuh dengan cepat. Pakaiannya berkibar, dan 10 jarinya bergerak. Dentang, dentang. Tali demi tali cahaya dihubungkan ke segala arah membentuk jaring, menutup seluruh tempat. Lebih banyak rangkaian cahaya bersilangan dan membentuk retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti labirin. Yang Mulia Xiao, aku akan mengusirmu hari ini. Telapak tangan Yang Mulia Yue mendarat di senar pertama, dan bunyi sitar pertama terdengar. Tiba-tiba, semua senar cahaya bergetar, dan 5 nada dan 12 ritme meledak bersamaan. Rekahan ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke dalam kekacauan, dan turbulensi yang hebat menyapu Yang Mulia Xiao dan pohon primordial ke kedalaman ruang angkasa. Swos, swos. Akar yang sangat tebal keluar dari ruang kacau dan berakar di tanah alam primordial. Di ruang kacau, nada sitarnya kacau, tetapi mereka tidak bisa mengirim pohon primordial ke ruang kacau. Yang Mulia Xiao berdiri di pohon primordial dan berlari di sepanjang akarnya. Saat dia hendak melompat keluar dari ruang yang kacau, Yang Mulia Utusan Maut tiba-tiba muncul di depan lubang yang kacau dengan lentera dan menyorotkan lentera ke arahnya. Kekuatan yang sangat menakutkan menyerang roh primordial Yang Mulia Xiao, meledakkannya keluar dari tubuh jasmaninya. Yang Mulia Xiao meraung dan dengan paksa menarik roh primordialnya kembali. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengertakkan gigi dan mendorong lentera dengan sekuat tenaga. Cahayanya menjadi lebih terang, namun roh primordial Yang Mulia Xiao menahan dampak lentera dan mendekati tubuh jasmaninya selangkah demi selangkah. Di akarnya, tubuh jasmani Yang Mulia Xiao juga berjalan maju, mengikuti akar yang tebal selangkah demi selangkah. Yang Mulia Yue mendarat di depan lubang spasial ini, dan roknya menyebar ke segala arah. Dia duduk di tanah, dan reruntuhan istana melayang, menyusut menjadi sitar kuno. Yang Mulia Yue memainkan sitar di depan gua, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh jasmani dan roh primordial Yang Mulia Xiao seperti hujan. Yang Mulia Xiao berteriak, dan dia tiba-tiba memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Roh primordialnya juga memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya akan hancur dan berkumpul kembali sesuka hati, menyebabkan Yang Mulia Surgawi Yue dan Utusan Maut tercengang. Bahkan perpaduan antara Kaisar Merah dan Kaisar Cahaya mungkin tidak akan mampu mencapai hal ini. Keduanya berpikir sendiri. Yang Mulia Xiao menerima serangan kedua Yang Mulia Yue secara langsung dan berjalan keluar selangkah demi selangkah. Di mana penguasa bumi? Yang Mulia Yue bertanya dengan keras. Yang Mulia Utusan Maut mengertakkan gigi. Dia tersandung oleh Yang Mulia Shu. Hati Yang Mulia Yue tenggelam. Penguasa bumi tidak bisa turun dengan tubuh aslinya, dan dia juga tidak bisa membantu. Hanya dengan mereka berdua, dia mungkin tidak akan bisa mengasingkan Yang Mulia Xiao. Dia bahkan mungkin akan berusaha keluar dari ruang kacau itu dan melukai mereka dengan parah. Muer, jangan pergi. Suara tabib terdengar, dan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Utusan Maut terkejut. Tiba-tiba, mereka melihat Qin Mu tanpa kepala terbang, mengarahkan jepit rambut kayu persik ke Yang Mulia Xiao yang hendak bergegas keluar dari ruang yang kacau. Yang Mulia Xiao tercengang dan segera mundur. Akar pohon primordial dengan cepat dicabut dari alam primordial. Dia dikirim ke ruang kacau bersama dengan roh primordial dan pohon primordialnya.
Yang Mulia Yue menghela nafas lega. Dia berdiri dan meletakkan sitar ke samping. Dengan lambaian lengan bajunya, lubang di ruang kacau itu langsung menghilang, dan ruang itu kembali normal. Qin Mu terus menunjuk ke lubang di ruang yang kacau, tampak menakjubkan. Namun, tidak ada kepala di lehernya. Tabib buru-buru terbang dan memeriksa leher Qin Mu. Dia menggerutu, lehermu penuh dengan luka dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao untukmu, namun kamu masih berlarian. Saya baik-baik saja. Qin Mu menegakkan lehernya, dan sebuah suara datang dari dadanya. Di mana kulit telurku? Berikan aku kulit telurnya, aku akan mengirim Yang Mulia Xiao kembali ke dalam telur. Yang Mulia Xiao telah diasingkan oleh Yang Mulia Yue. Tabib berkata tanpa daya, juga, jangan bicara sembarangan. Saya di sini, dan Yang Mulia Yue ada di belakang Anda. Cedera Anda agak sulit untuk diobati. Yang Mulia Yue pergi ke depan untuk memeriksa luka-luka Qin Mu, hanya untuk melihat bahwa kepalanya telah lenyap dan hanya lehernya yang tersisa. Ada juga tanda dao yang ditinggalkan oleh serangan Yang Mulia Xiao pada lukanya, yang terus-menerus menghancurkan fungsi tubuhnya. Lukanya sangat parah. Roh primordialnya bahkan tidak memiliki kepala, dan sama seperti dia, lehernya dipenuhi luka. Tabib dengan cepat menekan cedera dao Qin Mu. Qin Mu hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Harta karun surgawi embrio rohnya telah meledak, dan dengan cedera dao Yang Mulia Xiao, dia bahkan tidak bisa menggunakan seni surgawi yang tidak berubah. Itu hanya gertakan untuk menakuti Yang Mulia Xiao. Bahkan jika dia bisa mengeksekusi seni dewa yang tidak berubah, luka daonya akan tetap ada. Kepalanya masih akan meledak. Hanya ketika luka daonya terhapus, barulah dia bisa mengeksekusi seni dewa yang tidak berubah untuk memulihkan harta karun ilahi embrio rohnya atau menggunakan teknik penciptaan untuk menumbuhkan kepalanya. Dewa Raja Pengobatan, apakah cedera Yang Mulia Mu berbahaya? Yang Mulia Yue bertanya dengan lembut. Dia tidak akan mati. Tabib dengan hati-hati memeriksa luka seukuran mangkuk di lehernya dan berkata dengan susah payah, hanya saja aku tidak mengerti pola dao yang ditinggalkan oleh cedera dao Yang Mulia Xiao. Aku butuh bimbinganmu. Yang Mulia Utusan Maut maju dan menyorotkan lentera ke Qin Mu. Dia melihat Qin Mu masih terengah-engah, dan dia merasa lega. Dia tidak akan mati Yang Mulia Yue, di mana kamu membuang Yang Mulia Xiao? Yang Mulia Yu menganalisis tanda dao pada luka dao Qin Mu secara rinci dan berkata, saat itu, kultivasi saya memiliki beberapa prestasi, dan saya ingin menguji seni luar angkasa. Jadi, saya berlarian dan bahkan suka mengujinya dengan seni dewa luar angkasa. Suatu kali, saya tidak sengaja membuka sebuah ruang, dan saya menemukan tempat yang seperti labirin. Saya terjebak di sana selama 100 tahun sebelum saya melarikan diri secara tidak sengaja. Saya menyebutnya ruang chaotik. Yang Mulia Xiao dikirim ke sana oleh saya. Dia sedikit malu dan berkata, meskipun aku menggunakan ruang untuk menentukan jalanku, keanehan tempat itu di luar dugaanku, dan sulit bagiku untuk melarikan diri untuk saat ini. Kemampuan Yang Mulia Xiao saat ini jauh lebih kuat daripada kemampuanku saat itu, dan dia juga memiliki tubuh jasmani Ibu Pertiwi. Menggunakan akar dan daun Ibu Pertiwi untuk memecahkan labirin jauh lebih mudah baginya. Namun, ia memerlukan waktu 1 atau 2 dekade. Ada tempat seperti itu? Seru Qin Mu takjub. Yang Mulia Yue berkata, alam semesta penuh dengan keajaiban, dan ada banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Ada banyak reruntuhan aneh di tempat itu. Saat saya pergi ke ruang kacau itu, saya juga sangat bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan marah, Yang Mulia Mu, kamu sudah berada dalam kondisi ini, namun kamu masih penasaran dengan tempat berbahaya seperti itu. Apakah kamu tidak tahu kematian? Qin Mu mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya, tetapi Yang Mulia Yue memukul tangannya. Dia berkata dengan marah, kamu lupa, kamu tidak punya kepala sekarang. Qin Mu meletakkan tangannya di pinggulnya. Yang Mulia Yue marah, tapi dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Yang Mulia Utusan Maut meliriknya dan terbatuk. Yue, kita harus segera memilah tanda dao di luka daonya. Semakin lama kita menunda, semakin berbahaya baginya. Yang Mulia Yue buru-buru menenangkan dirinya dan berkata dengan serius, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu harus menyalahkan Yang Mulia Mu. Dia selalu membuatku tertawa. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengenakan topeng hantu di bagian belakang kepalanya dan memutar matanya sebelum mendorongnya kembali. Kedua Yang Mulia Surgawi memiliki penglihatan yang mendalam, jadi mereka dengan cepat memilah rune dao yang ditinggalkan Yang Mulia Xiao. Namun, mereka tidak tahu banyak tentang rune dao besar. Keduanya berbicara dengan Qin Mu secara detail, dan Qin Mu menganalisis tanda dao sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, suaranya menjadi sangat tidak senang. Yang Mulia Xiao juga telah mempelajari aljabar mikroskopis. Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Surgawi Utusan Maut tidak tahu apa yang dia maksud, jadi mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Qin Mu terdiam. Yang Mulia Xiao telah mempelajari aljabar mikroskopis dan merekonstruksi rune Great Dao miliknya. Hasilnya, budidayanya begitu kuat sehingga dia bisa melawan penguasa bumi, bulan, dan utusan maut sendirian. Dan semua ini adalah dampak dari reformasi perdamaian abadi. Yang Mulia Xiao mampu menguasai aljabar mikroskopis dalam waktu sesingkat itu berarti dia telah berada dalam kedamaian abadi, fokus mempelajari hasil reformasi kedamaian abadi. Namun, dia tidak bisa tinggal dalam kedamaian abadi selamanya karena dia masih harus tinggal di surga celestial. Dia bahkan harus pergi ke istana leluhur atau kekosongan besar dari waktu ke waktu.
Qin Mou merenung sejenak dan sampai pada suatu kesimpulan. Saat aku memanggil jiwanya, jiwanya tidak terserap ke dalam tubuh Yang Mulia Xiao. Sebaliknya, jiwanya bereinkarnasi dan menjadi orang lain. Dia menyelinap ke dalam perdamaian abadi dan diam-diam mempelajari reformasi. Yang Mulia Xiao yang akan mempelajari reformasi perdamaian abadi tidak di luar dugaannya. Faktanya, Qin Mou tidak sabar menunggu 10 Yang Mulia mengetahui hasil reformasi perdamaian abadi. Selama reformasi perdamaian abadi bermanfaat, 10 Yang Mulia Surgawi tidak akan turun untuk menghancurkan perdamaian abadi sampai perdamaian abadi menjadi ancaman bagi mereka. Namun, yang membuat Qin Mou takut adalah Yang Mulia Xiao selalu memiliki identitas dalam perdamaian abadi, dan selama 10 tahun terakhir, identitasnya mungkin telah naik ke perdamaian abadi tingkat menengah atau tinggi. Pada waktunya, dia akan menjadi seperti parasit yang mengendalikan kekuatan perdamaian abadi. Dia bahkan mungkin mengambil alih sarangnya. Dia ingin mencuri hasil reformasi perdamaian abadi secara diam-diam, seperti bagaimana setengah dewa pada saat itu mencuri kekuatan para dewa kuno. Sama seperti 10 Yang Mulia Surgawi mencuri kekuatan Kaisar Langit. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, kekuatan para penguasa di masa lalu tidak akan pernah hilang. Qin Mou berkata dalam hati, jika kekuatan perdamaian abadi bukan milik orang-orang perdamaian abadi dan jatuh ke tangan parasit seperti Yang Mulia Xiao, reformasi perdamaian abadi akan gagal. Dalam hal ini, perdamaian abadi hanyalah revolusi naga Han yang lain. Tabib terbatuk dan mengingatkannya, Muer, lanjutkan menganalisis tanda Dao. Qin Mou menenangkan diri dan terus mendengarkan Yang Mulia Yue dan Yang Mulia Utusan Maut menjelaskan bentuk setiap rune. Dia kemudian menganalisis rahasia rune Great Dao ini. Setelah sekian lama, mereka bertiga bekerja sama untuk menganalisis luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao. Kali ini, luka Dao yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Xiao tidak terlalu serius. Dia telah meledakkan kepala Qin Mou dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tabib sudah menghitung dan segera menyiapkan obatnya. Dia selesai menyempurnakan pil roh dan segera mengobati luka Qin Mou. Cedera Dao Qin Mou perlahan menghilang. Setelah sekian lama, Qin Mou merasakan gatal di lukanya. Dia segera mengeksekusi teknik 3 elisir tubuh tuan, dan lehernya tumbuh kembali. Segera, sebuah kepala tumbuh, dan mata vertikal di tengah alisnya muncul lagi. Namun, kali ini, tidak ada kata Qin yang mendarat di mata vertikal, tidak ada cangkang telur taiji, atau benda lainnya. Yang Mulia Yue mengirimkan kembali harta yang telah dia jatuhkan. Semuanya ada di sana kecuali tanah kata Qin yang dihancurkan oleh Yang Mulia Xiao dan mayat Nyonya Yuanmu. Saat itu, situasi sedang mendesak. Yang Mulia Yue hanya melemparkan harta karun yang dijatuhkan Qin Mou ke ruang lain dan tidak menyegelnya. Mayat iblis yang lahir dari mayat Nyonya Yuanmu melihat peluang dan ingin mengambil harta Qin Mou untuk melarikan diri, tetapi ia ditakuti oleh telur Taishi. Tanpa kata Qin mendarat di mata vertikalnya, Qin Mou hanya bisa menempatkan harta ini di harta ilahi dan melemparkannya ke istana leluhur. Telur Taishi kemudian sampai ke altar pengorbanan tambang Taishi di istana leluhurnya dan menetap. Qin Mou bangkit dan merenung sejenak sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia, bisakah Anda menemukan seseorang yang lahir di kedamaian abadi 19 tahun yang lalu? Namanya seharusnya mengandung kata Xiao, dan ranah budidayanya seharusnya mencapai ranah para dewa terhormat atau bahkan lebih tinggi. Hati Yang Mulia Utusan Maut sedikit tergerak, dan dia mengeluarkan buku kehidupan dan kematian. Saya bisa melihat sekeliling. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Yu berkata, saya telah menemukan 2 dewa kedamaian abadi. Yang satu bernama Xiao Tianji, dan yang lainnya bernama Xiao Chujue. Qin Mou memandang 2 dewa perdamaian abadi di buku kehidupan dan kematian dan mengendus jiwa mereka. Dia kemudian mengeluarkan busur dewa dari praktisi kuat di era prasejarah dan menariknya kembali dengan paksa, mengarahkan panah ke arah timur. Di timur, matahari terbit dan langit cerah. Energi roh langit dan bumi melonjak dengan panik dan berkumpul ke dalam busur ilahi yang telah dibuka oleh Qin Mou. Itu membentuk pusaran air yang berputar dan bersiul saat melayang di atas kepala semua orang. Pusaran air itu semakin besar, dan dengan suara mendesing, ia bergesekan dengan udara. Seketika, kilat menyambar dan guntur bergemuruh sambil terus-menerus menghantam pusaran air. Pusaran air itu seperti awan gelap yang menutupi 100 mil. Kecepatan lingkaran dalam cepat, sedangkan lingkaran luar lambat, membuat area dalam jarak 100 mil menjadi hitam. Hanya petir yang menerangi kegelapan dari waktu ke waktu. Sinar matahari terbit bersinar dari timur, mengubah awan hitam dengan energi roh menjadi abu-abu. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh yang keras, seberkas cahaya tebal menyinari dan menyinari busur dewa Qin Mou. Lampu panah mulai terbentuk. Qin Mou membengkokkan busurnya, dan bulu panah menjadi lebih cerah. Ketika semua orang tidak dapat melihatnya secara langsung, tiba-tiba ia mendengus dan lampu panah terbang keluar. Cahaya panah itu melesat melintasi langit dan langsung menempuh jarak 10.000 mil, menghilang tanpa jejak. Di perdamaian abadi dan wilayah ras lain yang berada ribuan mil di timur, banyak orang melihat cahaya melintas di langit. Qin Mou menembakkan panah, tetapi pusaran roh Qi dan energi roh di langit belum hilang. Dia kemudian menarik tali busur lagi dan menembakkan anak panah lainnya. Panah cahaya melintasi langit seperti pelangi, meninggalkan jejak cahaya di langit. Qin Mou menembakkan lebih dari 10 anak panah berturut-turut dan akhirnya pingsan. Lututnya lemas, dan dia buru-buru menggunakan busur dewa untuk menopang dirinya. Namun, dia tetap berlutut dengan satu kaki.
Tabib mengeluarkan pil roh untuk dikonsumsinya dan memuji, kultivasimu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Qin Mo menggelengkan kepalanya dan mengkatalisasi energi obat. Dia berkata dengan suara serak, lukaku belum sembuh, dan kalian juga terluka. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, ayo pergi ke Youdu untuk bersembunyi. Yang Mulia Yue mengangguk. Pertempuran tadi malam begitu sengit sehingga mungkin membuat khawatir Yang Mulia Surgawi lainnya. Ayo pergi ke Youdu untuk bersembunyi. Dia mengeluarkan sitar kunonya yang meluas dan berubah menjadi reruntuhan istana. Beberapa gadis muda keluar dari ruangan gelap istana dan menyapanya. Yang Mulia Yue masih baik hati. Bahkan dalam pertarungan sengit tadi malam, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk melindungi pembantunya. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut juga terluka parah oleh Yang Mulia Xiao, dan luka-lukanya belum pulih. Dia segera berhenti, dan semua orang merasakan dunia berputar. Sesaat kemudian, mereka muncul di Youdu. Senjata ilahi Yang Mulia Xiao Yang Mulia Yu juga dibawa olehnya. Tubuhnya ditutupi kertas dupa kuning, dan dia mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut mengeluarkan perahu kertas dan berlayar menuju Youdu penguasa bumi. Yang Mulia Yue melihat sekeliling dan melihat perahu kertas berlayar melintasi berbagai dunia. Yang Mulia Yue tercengang. Dia menatap Yang Mulia Utusan Maut dan bertanya dengan suara rendah, Yang Mulia, mengapa Anda tidak mengambil kembali semua klon Anda? Saya akan membantu penguasa bumi mengatur tatanan Youdu. Ada kematian di mana-mana di dunia dan surga, dan itu adalah tugas saya. Saya tidak punya pilihan selain meninggalkan beberapa klon untuk menerima orang mati. Yang Mulia Surgawi Utusan Maut menggelengkan kepalanya. Selain itu, saya tidak tahu bahwa itu adalah Yang Mulia Xiao, saya juga tidak tahu bahwa Yang Mulia Xiao begitu kuat. Yang Mulia Yue menggelengkan kepalanya. Kamu harus lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dan tidak menjadi autis. Yang Mulia Utusan Maut meliriknya. Bukankah kamu sama? Kamu hidup mengasingkan diri di hutan persik, dengan siapa kamu berinteraksi selama ini? Qin Mo mempercepat penyempurnaan pil roh dan tersenyum ketika mendengarnya. Sekarang ikatan di hati kalian telah terlepas, kalian berdua harus lebih banyak bergerak mulai sekarang. Misalnya, pergi ke kedamaian abadi untuk belajar dan bertukar ilmu. Yang Mulia Utusan Maut berhenti bicara. Yang Mulia Yue berkata dengan cemas, saya ingin pergi, tetapi jika saya pergi ke kedamaian abadi, saya hanya akan membawa bencana bagi kedamaian abadi Anda. 10 Yang Mulia tidak dapat mentolerir saya lagi. Setelah mereka pergi, lonceng Sekte Dao berbunyi, dan banyak pengikut Tao dari Sekte Dao turun gunung untuk memeriksa sekeliling mereka. Namun, mereka melihat bahwa hutan persik telah hancur total dan tidak ada lagi. Istana-istana di hutan persik juga telah lenyap tanpa jejak. Yang aneh adalah hanya hutan persik yang dihancurkan, dan tidak ada jejak seni dewa di luarnya. Tadi malam, saya melihat banyak penghalang spasial didirikan seperti layar cahaya, menutup seluruh lingkungan di sekitar hutan persik. Seorang penganut Tao tua berkata, pemilik hutan persik masih baik hati. Bahkan dalam pertempuran sengit seperti itu, dia masih tidak lupa untuk melindungi orang-orang di luar. Jangan bicarakan ini. Seorang tetua dari Sekte Dao tiba-tiba berkata, sebentar lagi, praktisi surgawi yang kuat akan datang untuk menyelidiki apa yang terjadi tadi malam. Jika mereka bertanya kepada kita, kita bisa memberitahu mereka apa yang kita lihat tadi malam. Orang yang datang kemungkinan besar adalah ajudan terpercaya dari 10 Yang Mulia Surgawi. Bahkan mungkin ada Yang Mulia Surgawi yang datang secara pribadi. Oleh karena itu, ketika kalian berbicara, jangan salah menebak. Apakah kalian mengerti? Semua penganut Tao setuju. Seorang penganut Tao muda ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau bertanya, Penatua Yan, apa yang sebenarnya terjadi dengan 10 aliran cahaya itu? Tetua Dao Sekte itu ragu-ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya. Jangan menebak-nebak, hati-hati dengan kata-kata dan tindakanmu.